berjodoh? Iya. Ada yang tidak berjodoh? Iya. Saudara, bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena menikah itu adalah urusan ibadah. Bahkan dalam satu ayat dikatakan orang yang sudah menikah itu sudah mengantongi ibadah 50%. Masya Allah. 50% yang sudah berkeluarga. Yang belum, sholatnya rajin, baik, bagus, malamnya bagus, belum mengantongi 50%. Bagi yang sudah menikah, tinggal menyempurnakan yang 50-nya. Mungkin dengan amal solehnya, mungkin dengan doanya, mungkin dengan zikirnya, mungkin dengan sedekahnya, dan seterusnya. Bapak-bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah menjadikan berpasang-pasangan? Sekali lagi menguji kita. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikan gambaran untuk apa itu yang namanya menikah. At-tazwij barokah. Menikah itu adalah mendatangkan keberkahan, berkah, kebaikan. Ya kalau nggak kuat, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita yang belum menikah khususnya jaga itu, kalau ingin mendapatkan keturunan yang baik, jaga rapat. Saudara, bukan Allah, ingat yang sudah keluarga. Kadang-kadang ada yang selingkuh, nggak ingat punya keluarga. Bagaimana nasibnya keluarga nanti? Kalau kita sebagai seorang pemimpin rumah tangga, seorang suami, atau wakilnya sebagai seorang istri, ingat baik-baik keluarga, keturunan kita. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Wal walad rahmah. Anak itu adalah rahmat, mendatangkan rahmat. Aslinya seperti itu. Karena kita diajarkan memberikan kasih sayang kepada keluarga, pada putra-putri kita. Wajiban kita untuk mendidiknya, untuk membimbingnya ke jalan yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak ini juga nanti akan bagi penerus. Harapan kita meneruskan kebaikan-kebaikan kita. Harapan kita sebagai ibu bapak itu menginginkan doanya anak yang soleh, anak yang solihah. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ada yang dikasih anak satu, ada yang dua, ada yang tiga, bahkan ada bahkan yang tidak diberikan. Lagi-lagi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tugas kita adalah apa? Mensyukuri. Kita bimbing ke jalan yang lurus yang diridhoi Allah Subhanahu. Memang di antara anak-anak kita mungkin punya karakter watak yang berbeda-beda. Walaupun satu kandung, punya beda-beda. Mungkin lebih dekat kepada bapaknya, mungkin lebih dekat kepada ibunya. Dan sekali lagi tugas kita adalah membimbing, mendoakan. Jangan sampai kita berputus asa. Kenapa putri kita masih belum berjilbab? Apalagi umpama ibunya belum berjilbab. Tugas sang suami, tugas sang pemimpin rumah tangga itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu. Yang penting kita sampaikan, diterima atau tidak itu lain persoalan. Diingatkan dan doakan. Bapak-bapak imam Allah Subhanahu. Jangankan anak kita, anak seorang nabi saja ada yang memang garisnya tidak beriman, tidak mengikuti bapaknya sebagai seorang nabi dan rasul. Seperti siapa? Yaitu putra Nabi Nuh alaihissalam. Keluarga siapa? Istrinya Nabi Lut alaihissalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Sekali lagi, anak adalah rahmat yang harus kita besarkan, kita bimbing di jalan Allah Subhanahu. Karena itu adalah invest dunia sampai nanti di hari kemudian. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu. Kemudian lantas apa kalau kita sudah menikah, kemudian kita punya anak atau yang belum, terus istiqomah, berdoa terus baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akrimu auladakum, maka muliakan anak-anakmu. Tugas sang bapak, tugas sang ibu, apalagi yang dekat dengan ibunya. Bahkan putra-putri tergantung siapa? Ibunya solihah, insya Allah. Ibunya sabar, insya Allah. Ibunya syukur, insya Allah. Ibunya ikhlas, insya Allah. Ikhlas mendoakan, bapak ibunya ikhlas memberikan nafkah. Yakin, saudara, bukan Allah Subhanahu wa taala
putra putri kita akan menjadi anak-anak yang soleh solehah, dimuliakan, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan yaitu nabinya baginda Rasul Muhammadin, diajarkan tentang akhlak. Hadirin kadang sekarang anak-anak, kalau kita anak-anak, mungkin anak SMP, anak SMA, bahkan kadang-kadang sholatnya ini bermacam-macam, belentang-belentong. Ada yang seminggu full tidak sholat, Masya Allah. Ada yang bilang satu, Alhamdulillah masih iman. Ada yang dua, full tidak, tapi Jumatnya, Masya Allah. Itu anak SMP, anak SMA, itu anak SMK. Saudara, ibu bapaknya bagaimana? Mungkin sudah menyampaikan, tapi sekali lagi, hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah Subhanahu pada akhirnya, fa inna karamatal aulad ibadah, maka sungguh kemuliaan anak-anak itu adalah menjadi ibadah. Endingnya adalah orang yang berkeluarga kemudian dikasih, yaitu putra putri keluarga, pada akhirnya apa? Kemudian dibimbing, endingnya adalah ibadah. Sekali lagi, berkeluarga ibadah, anak-anaknya beribadah. Mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Saudara Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah bersabda, "An-nikah sunnati." Nikah itu adalah sunnahku. Nabi memberikan contoh berkeluarga, punya anak, punya keturunan, sampai keturunan baginda Rasul dari Siti Fatimah, kandungan Allah, sampai hari kiamat. Imam Mahdi adalah keturunan baginda Rasul Muhammadin. Terus dan terus dan terus dan mulia. Itu keluarga baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, nikah kalau mampu dan takut berbuat dosa, wajib hukumnya menikah segera. Kalau takut, tapi kalau masih bisa menahan sunnah, maka tergantung niatnya apa itu nikah. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa juga mubah, bisa juga haram karena salah niat. Hadirin barangkali itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ya kita yang sudah berkeluarga, jaga kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga apa? Patuh beragama, doakan anak kita, dan bagi yang belum, bersegeralah karena belum 50%, yang belum nikah belum 50%, masih jauh dengan ibadah-ibadah yang masih jauh. Maka dengan nikah itulah 50% Allah telah berikan. Semoga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendapat ridhonya Allah.